kasih Ustaz. Kebetulan saya dilahirkan yang nuansa Muhammadiyah. Tapi setelah mengikuti kuliah tasawuf dan tabaruk ini ada pandangan yang terbuka ini. Jadi ada warna lain ini seperti yang Ustadz ceritakan tadi. Kemudian timbul beberapa pertanyaan dalam diri saya. Di lingkungan kami itu kadang-kadang ada, maksud kami tetangga-tetangga itu ada yang memperingati kematian atau 1000 harinya, 100 harinya. Sampai sekarang saya belum tahu apakah harus ke 1000 harinya itu kita berdoa bersama-sama, ataukah setiap malam juga kita bisa mendoakan yang meninggal tersebut. Saya kurang memahami hal itu. Mungkin di sini Ustadz bisa menjelaskan apakah ada hal yang khusus yang belum saya ketahui seperti tawasul dan tabaruk ini. Terima kasih. Ya, Pak. Memang kita bisa berdoa untuk yang sudah meninggal dunia ini setiap hari. Memang bisa berdoa. Bahkan setiap saat pun boleh berdoa. Tapi, ini ada tapinya. Kalau kita ini berdoa setiap hari, itu kita aja. Padahal kita ingin juga untuk misalnya orang tua yang sudah meninggal dunia atau siapa saja dari orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita ingin juga memperoleh doa dari kaum muslimin dan muslimat. Berdasarkan ayat Al-Quran, alladzina ja'u min ba'dihi wa qalu rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sepeninggal dia, itu bukan kita saja, tapi seluruh kaum muslimin yang masih hidup sepeninggal dia. Mereka berdoa, Tuhan kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dalam iman. Jadi kalau ada peringatan 1100 itu hanya momen untuk mengumpulkan kaum muslimin supaya ikut berdoa. Lalu kita berkata, kan bisa aja kita umumkan, Pak, Bapak-bapak, ini tetangga-tetangga, tolong doakan ya ini. Bisa juga begitu, tapi kayaknya kurang praktis. Apalagi kita ini sibuk, jadi untuk mengetuk pintu setiap tetangga itu agak segan lah. Apalagi tetangga-tetangga seperti di Jalan Patra Kuningan itu, yang sebelum kita ketemu pemilik rumah, kita ketemu anjingnya. Jadi lebih baik kalau pakai undangan kan. Lah kenapa tidak setiap hari aja? Kebobolan kita. Jadi kita kepaksalah membuat hari ketiga, hari ketujuh, atau ketika haul atau mendak beliau meninggal dunia itu. Itu hanya momen-momen aja lah untuk menunjukkan itu, untuk apa ada keterangannya dari Quran dan hadis? Tidak ada. Tidak ada. Sama seperti tidak ada contohnya dalam hadis bahwa kita harus ngaji di tazkiyah itu pada hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4. Tidak ada itu dalam hadisnya. Tidak ada. Nah, apakah karena tidak ada dalam hadisnya lalu kita tidak mau melakukan pengajian ini? Jadi sekali lagi waktu-waktu itu Pak hanya pertimbangan praktis saja. Ulang tahun kan hanya untuk mengenang kembali saja pada tahun beliau meninggal dunia itu. Walaupun untuk hari ke-40 memang saya temukan juga ada hadisnya. Juga pada hari ke-7 saya temukan juga hadisnya. Bahwa untuk sebagian arwah itu dalam pelajaran arwah tadi pagi, itu ada yang diizinkan untuk menjenguk keluarganya pada hari ke-7 dan sebagainya. Jadi mungkin dasarnya itulah. Tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5, saya ini memang dibesarkan dalam nuansa Muhammadiyah juga. Lucu juga keluarga saya ini, ayah saya itu kiai NU bener. Tapi dalam perkembangan dia berubah, kurang NU-nya. Dia jadi SI, Partai Syarikat Islam itu, yang termasuk Partai Gurem kemarin. Kemudian uak saya itu pemimpin pesantren NU. Kakek saya punya pesantren juga NU betul, Syafi'iyah betul. Saya kemudian pergi ke kota, jadi orang Muhammadiyah. Pulang kampung, saya debat setiap hari sama uak saya, sama pokoknya orang-orang NU itu udah ahli bid'ah semua. Itulah ketika saya jadi guru itu ya di Muhammadiyah itu. Kemudian setelah itu berubah lagi gitu. Ketika saya mengkritik Muhammadiyah itu tidak berarti bahwa saya sudah tidak cinta lagi Muhammadiyah ya. Saya ini masih orang Muhammadiyah, kartu anggotanya ada ya. Ya. Dan tidak menyalahkan orang-orang Muhammadiyah itu. Kata Al-Quran, dzalika mablaghuhum fil ilm. Sampai disitulah memang ilmu mereka. Itu jadi kurang bagus. Ya maksud saya emang pengetahuan mereka sampai ke situ. Sekiranya mereka tahu juga apa yang saya ketahui, tentu mereka akan sependapat juga dengan saya. Jadi kalau Bapak nanti diundang lagi oleh peradilan gitu itu, datang aja Pak. Sekiranya Bapak belum pas betul, ada satu yang harus dipaskan, yaitu kedatangan Bapak menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama kaum muslimin.
dan menjalin silaturahmi itu disepakati oleh seluruh madhab. Benar itu. Tidak ada satupun madhab berkata silaturahmi itu bid'ah. Kata madhab yang lain silaturahmi itu sunnah. Kata yang satu silaturahmi itu tradisi Syiah. Kata yang satu lagi enggak, silaturahmi itu tradisi Sunni. Tidak Pak, silaturahmi itu disepakati bersama. Sedangkan masalah tahlil itu tidak disepakati. Kata seorang tahlil itu bid'ah, kata yang lain tahlil itu sunnah. Dan saya biasa kalau ada perdebatan seperti itu, saya memilih yang disepakati. Ini ada yang tahlil, ada yang tidak tahlil, tapi semua sepakat bahwa silaturahmi itu penting, maka saya datang. Kalaupun saya tidak tahlil, demi silaturahmi aja. Lalu apakah saya harus ngomong la ilaha illallah gitu? Kan tidak apa-apa, zikir kok. Saya ikut zikir bareng-bareng ya alhamdulillah. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa baca la ilaha illallah itu bid'ah. Itu tidak ada itu. Atau baca Al-Fatihah, ada baca apa bacaan tahlil itu kan? Ya arhamar rahimin irhamna. Wahai Tuhan yang maha pengasih, yang paling pengasih dan segala macam, sayangilah kami ini semua. Saya memang dulu ketika jadi orang Muhammadiyah, saya ikut juga tahlilan demi silaturahmi. Tapi saya masih belum percaya tahlilan itu ada gunanya. Ketika duduk saya tadinya tidak mau ikut baca, ikut duduk aja gitu. Nanti kalau orang tanya kok enggak ikut baca, dalam hati gitu saja gitu. Tapi ketika saya mendengarkan itu, saya tercenung juga waktu itu. Wahai yang paling pengasih dari yang segala yang mengasihi, sayangilah kami. Itu semua membaca dulu. Lalu saya tidak mau disayangi Tuhan dan diam saja. Akhirnya saya ikut juga, malah lebih keras dari mereka. Jadi Pak, sekali lagi saya tidak tahu itu bilangan 1000 dan sebagainya itu. Dan saya kira Pak, Muhammadiyah sekarang pun sudah berubah. Pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sekarang namanya Dr. Amin Abdullah. Ada 2 Amin yang memimpin Muhammadiyah. Satu Amin loncat ke PAN, satu lagi bertahan di situ di Majelis Tarjih. Namanya Dr. Amin Abdullah. Saya ini sering kalau sidang Majelis Tarjih, saya hadir. Jelek-jelek juga. Saya ini dianggap ulama sama Muhammadiyah. Pada satu pertemuan di Jogja, Dr. Amin Abdullah ini berkata kepada saya, Kang Jalal, kata dia, kayaknya di Muhammadiyah ini harus kita hidupkan lagi tahlilan ini, kata dia. Lalu saya bilang, kenapa? Kata tidak jauh itu dari kantor PP Muhammadiyah di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, itu ada sekumpulan orang yang setiap malam Jumat kumpul dan mengadakan tahlilan. Itu orang dari UGM, orang dari berbagai perguruan tinggi datang ke situ. Ini malah majelis-majelis Muhammadiyah ditinggalkan orang, kata dia. Rame-rame berbondong-bondong ke situ. Ditanya untuk apa? Katanya mereka ingin merasakan kekhusyuan aja dalam baca doa yang tidak diperoleh di Muhammadiyah. Saya bilang benar juga, saya bilang sama Mas A. Saya bilang kita kerjasama aja lah, memasyarakatkan lagi tahlil itu. Lalu ada orang Muhammadiyah lain yang berkata, loh tapi gimana ini perjuangan nenek moyang kita ini yang bertahun-tahun, kata ya, kita ini bertahun-tahun menyerang tahlilan, tiba-tiba kita menghidupkan kembali. Ya saya bilang, kita berkata kullu mri'in innamal a'malu binniyat. Mereka ini berijtihad dulu, dan setiap ijtihad kan salah pun tetap mendapat pahala, dan mereka berjuang untuk memasyarakatkan ijtihadnya. Sekarang berijtihad lagi bahwa itu boleh sekarang. Jadi kita masyarakatkan lagi. Nanti mungkin ada keturunan kita memprotes lagi, tidak boleh lagi. Tidak apa-apa. Maka kata orang ahli lingkungan, act locally, think globally. Jadi kita bertindak lokal di sini, tapi berpikir secara global ya.